Oke Pak, siap. Nanti biar tim yang survei ya ke sana sekalian pengukuran. Sekalian lover. Sorry ya, tadi ada telepon. Biasalah, klien mau deal. Oke, jumpa lagi bersama saya, Robby di channel Skyline Interior. Kali ini kita akan mereview nih sebuah ruangan ya, yang maha mewah, elegan, eksklusif, dan beda daripada ruang-ruang yang bisa Skyline kita desain ya. Contohnya kayak ini nih, ini kita buat nih kisi-kisi dengan bahan plywood dan finishing APL, tapi dengan bidang yang sangat kecil dan jaraknya sempit banget. Nah itu nggak mesti semua orang bisa loh. Dan melahirkan desain seperti ini, wow, keren banget kan. Oke, daripada teman-teman penasaran, mending ikuti saya selengkapnya. Oke, Skyline Lover, ini ya salah satu bagian yang kita rancang ya. Jadi furniture di sini. Ini kita, kalau teman-teman tahu, wastafel ini dulunya wastafel biasa yang pada umumnya lah, bentuknya lucu, terus terkesan telanjang. Maka kita sini rancang dengan dikasih penutup. Jadi di bawahnya ini supaya menutupi pipanya, jadi nggak kuno gitu. Jadi elegan, dan bentuknya ini kalau dilihat kan atraktif banget ya. Nah, beda daripada yang lainnya. Nah, karena ini wastafel pipa luar, jadi kita bungkus, tapi kita juga sediakan ruang untuk pembenahan dan pengontrolan. Jadi ini ada pintu ya, ada handle-nya. Ini kita bisa tarik. Jadi sewaktu-waktu kalau ada kerusakan, kita bisa langsung membenahi di dalam. Jadi cukup dibuka, nggak perlu dibongkar. Kemudian di wastafel ini biasanya wastafel seperti ini pasangannya adalah kaca yang dijual murah di pinggir jalan ya kan. Kaca kecil terus ada ambelannya kaca, itu kan sangat kuno banget. Nah, biar ruangan ini semakin mewah dan elegan, kita custom cermin untuk wastafel ini. Jadi dengan frame besi kecil hitam melengkung, kemudian kaca cerminnya ini kita pasang tanpa bevel dan tanpa frame tambahan, jadi terkesan mewah, jadi frameless. Oke, di berikutnya kita juga di dalam ruangan ini mendesain sebuah backdrop TV. Jadi backdrop TV yang full, jadi full dinding, full plafon dengan fungsionalitas yang tinggi. Nah, apa aja itu? Pertama, kita ketemu di sini backdrop TV ini fungsinya bukan hanya backdrop TV, tapi juga sebagai pantry. Jadi backdrop TV ini kita lengkapi dengan kulkas, kemudian ada dispenser, kemudian ada ambal-ambal yang bisa buat menyimpan peralatan makan dan peralatan minum. Nah, kulkas ini kita taruh atas karena ini emang hanya box kulkas kecil, jadi portable. Tujuannya apa? Ketika orang membuka di sini, dia tidak kesusahan. Jadi kalau box kayak ini taruh bawah kan, nanti orang harus bungkuk. Nah, bisa bayar di sini sakit kan. Nah, kita taruh atas, bawahnya kita fungsikan sebagai tempat penyimpanan. Jadi bisa buat simpan-simpan, atasnya ada kulkas, kemudian di atas hanya ada penyimpanan lagi, full atas. Kemudian di area backdrop TV sendiri ini kita lengkapi dengan TV ya, nantinya bisa jadi TV yang lebih besar ya, jadi sampai 60 in sampai 70 in masih muat. Dan di ambalan di atasnya dilengkapi dengan lampu saklar kecil di sini ya, jadi ini posisi nyala, kita matikan. Nah, kita nyalakan lagi. Ini yang bikin look mewahnya itu. Ada lighting di sini yang kadang tidak terfikirkan. Kemudian di bawahnya ini ada semacam kredensa ya. Jadi ada pintu-pintu. Ini kita bikin sofa bed yang dia itu bisa dilipat. Jadi dari sofa posisi jadi bisa tempat tidur ya. Jadi kita tarik bawah. Nah, sudah ada cantolan di situnya. Kemudian kita buka yang atas. Tara. Jadi kasur. Dan ini empuk banget loh. Wah. Aduh. Wah, kan? Jadi ini nyaman banget. Jadi kalau buat kita
sambil istirahat ya, santai di sofa bed ini tuh nyaman banget. Dijamin teman-teman itu nggak bakal yang namanya pegel, atau kalau bahasa Jawa itu tayangan ya, tayangan tengkleng. Jadi di sini pegel enggak, di sini nyaman. Jadi empuk, dan ini bahan Oscar, jadi sangat mudah dibersihkan ketika kena kotoran, misal kecap, kemudian obat, minyak, itu tinggal dilap aja. Dan kalau sudah selesai penggunaan untuk tidur, kita kembalikan lagi. Kita bisa gunakan lagi untuk sebagai sofa duduk. Nah, diduduk semakin empuk kayak busanya kedobel. Jadi yang atas sama yang bawah tumpuk jadi satu, dan semakin empuk sekali. Lanjut di bagian sampingnya backdoor TV ini kita bikin lemari tinggi. Jadi pintu tinggi dari bawah sampai atas full. Nah, kita cukup tekan aja nanti keluar. Ya. Dan tarang, di dalamnya itu masih ada laci, jadi disimpan ya, ditutup. Sini ada plong, ini nantinya ada hangernya ya, belum terpasang, nanti akan terpasang. Nah di bawahnya ada laci lagi. Nah ya, tip on lagi. Jadi apa ya istilahnya itu, fungsionalitasnya tinggi banget tuh. Jadi kita nyimpen barang pun bisa banyak karena sudah terbagi-bagi, terorganisir dengan baik. Nah, sip. Ini dalamnya juga HPL loh, bukan melamin tuh. Ini ya, tip on. Nah ini juga soft close ya, yang bawahnya, yang atas sorry, juga ada. Nah di atasnya kita kasih semacam adjuster atau frame yang cukup tinggi ya, sekitar 20 cm. Ini karena buat balancing, jadi bukan hanya fungsionalitas, tapi kita juga estetikanya kita pikirkan ya. Jadi di sana kenapa stable itu, ini terkait balancing dan estetikanya. Oke, selanjutnya kita akan mereview lagi sebuah item karya Skynaland, yaitu side table. Tapi sebelum menuju ke sana, saya kasih tahu, teman-teman pasti nggak nyangka kalau review kita ini ada di sebuah ruangan di rumah sakit. Apa buktinya? Nih lihat ya, ada tabung oksigen ya, di samping side table dan ada bed pasien. Nah, pasti teman-teman nggak nyangka. Nah, side table ini berada di ruangan VVIP ya. Jadi ruangan yang kita review ini adalah ruang VVIP di Rumah Sakit Dr. Sutarto di Yogyakarta tepatnya. Nah, pasti teman-teman nggak nyangka. Nah, ini side table ini kita fungsikan sebagai tempat untuk menaruh barang-barang dari pasien itu. Dan di side table ini juga dilengkapi ada tombol bell. Jadi untuk pasien yang VVIP ketika butuh sesuatu tinggal pencet tombol totot. Nanti pasti akan ada petugas datang untuk membantu apa yang dibutuhkan. Nah, side table ini di atasnya kita bikin plong ya. Jadi supaya mudah untuk mengambilnya, nggak perlu buka-buka laci dan lain sebagainya kan. Jadi mudah, di atas juga naruh makanan mudah. Di bawahnya kita bisa buat simpen nih, misal pakaian ganti dari pasiennya, atau snack bawaannya ya, atau selimut dan sebagainya. Nah, ini tip on, ada sekitar 3 pembagian, jadi aman. Nah itu side table di samping bed pasien. Oke, kita sekarang lanjut di ini ya, review kita. Masih di ruangan yang sama. Nah, di rumah sakit ini ya, ruang VVIP ini, di bagian dinding, di bagian bed ya, tempat tidur pasien, kita bikin sebuah wall panel supaya ini kesan VVIP-nya dapat. Jadi kalau kita bicara VVIP itu bukan sekedar empuk-empuk, nyaman, tapi kita juga harus lihat dari estetikanya. Jadi memperlihatkan ini sebuah ruangan yang VVIP, nggak biasa dari yang lainnya. Ini kita bikin ya, jadi kombinasi agar terkesan mewah, kita kombinasikan antara cermin dan panel plywood. Jadi kita main kisi-kisi. Jadi kalau teman-teman tahu, kisi-kisi seperti ini ya, ini adalah yang sangat lagi digandrungi sekarang. Jadi tren interior di 2022 ini ya. Jadi banyak yang menggunakan kisi-kisi. Nah ini sepertinya. Jadi dari bawah sampai atas kita menggunakan kisi-kisi full. Kemudian di sini juga sama. Kemudian di area sini juga biar semakin
homey ya, semakin hangat, warm, kita lengkapi dengan sofa. Nah, ini sofa custom dari kita, dari Skynaland, dengan bahan yang sangat lembut. Jadi ini berguna untuk yang nunggu pasien ya. Jadi misal lagi jenguk gitu ya, duduk di sini. Ini kalau era sebelum pandemi gitu kan, kita bisa jenguk rame-rame ya. Duduk di sini kita nyaman sambil ngobrol dengan pasiennya kan. Ini empuk banget, sumpah empuk banget. Jadi memang busanya tebel, kemudian dilengkapi dengan dakron juga ya. Jadi nyaman banget. Jadi tuh empuk banget. Dan buat tidur pun enak loh. Wah, nyaman, ger lah pokoknya. Kita lengkapi dengan meja juga. Kita meja besi ya, dengan top table-nya ini kaca sebenarnya. Cuman kita cetak dengan motif marmer, yaitu motif ini apa namanya, white Carrara ya, ini kayak marmer. Jadi tetap looknya itu dapat mewah gitu. Kemudian besinya kita finishing hitam dengan doff ya, bukan glossy. Kalau glossy kan jadi lebay. Nah ini kita pikir mewahnya, maka kita doff. Di samping itu ya, kalau teman-teman tahu rumah sakit ini ya, ruang VVIP ini dulu tuh belum mencerminkan VVIP. Jadi dulu nuansanya ruangan ini tuh gelap. Jadi lampunya itu cuma satu di atas ya, di plafon, kemudian di dinding ada lampu neon satu. Kan sungguh sangat tidak terlihat VVIP, malah kayak ekonomi kelas berapa gitu kan. Maka kita tambahkan di sini menjadi downlight ya. Jadi di sini ada downlight sejumlah 1 2 3 4 dan 1 2 3 4 jumlahnya 10. Jadi 10 titik downlight, kemudian kita tambahkan hidden lamp di drop ceiling. Nah, bayangkan ini kan serasa kayak di hotel gitu loh. Kita tidur lihat atas tuh, wah mantap banget. Kemudian kita tambahkan lampu gantung juga di atas. Jadi lampu gantung ini juga nggak sembarangan kita pilih, ada motif goldnya, kemudian ditambahkan kombinasi hitam. Jadi mewahnya itu totality. Dan kita juga wallpaper kita pasangkan ya, di setiap sisi ruangannya ada wallpapernya. Kemudian gorden juga kita pikirkan. Jadi gorden ini kita sudah sesuai spesifikasi rumah sakit, harus antibakterial, dan kemudian bahannya juga harus bahan yang kuat, nggak gampang jamuran dan nggak gampang kotor. Masih ada ruang tunggunya yang mungkin kita bisa review lagi, tapi untuk ruang ini kita cukupkan dulu ya. Kita lanjut ke ruang tunggu. Oke, Sky Lovers, sekarang kita sampai di ruang tunggu dari ruang VVIP yang kita review tadi. Nah, di ruang ini kita ada beberapa item yang kita desain di ruang tunggu ini. Salah satunya yang menjadi pusat perhatian nantinya buat pasien sama petugas itu adalah sign atau papan nama yang di atas pintu. Jadi kita desain sedemikian rupa dengan bahan plywood, kemudian tulisannya kita menggunakan akrilik warna hitam. Dan fontnya ini memang kita ngikutin font yang di sini ya, jadi standar di sini. Tapi tentunya tampilan ini lebih baik dibanding yang dulu. Kalau dulu itu papannya itu menggunakan banner, lalu di frame kayu dengan cat kayu biasa. Selanjutnya masih ada item lagi di ruang tunggu ini, kita akan review kembali. Oke, masih terus ikuti saya. Selanjutnya kita akan mereview sebuah panel ya, wall panel di ruang tunggu ini, masih di ruang tunggu. Nah, di sini kita menggunakan nuansa yang sama seperti ruang VVIP-nya, yaitu menggunakan style kisi-kisi. Ini kalau kita kombinasikan dengan wallpaper warna abu-abu dengan tekstur yang abstrak, jadi agak mewah lah dengan warna abu-abu. Nah, ini kisi-kisinya, warnanya kita samakan dengan yang di dalam, jadi ruangan ini tetap nyambung dengan ruang VVIP-nya. Nah, di sini kita karena ruang tunggu ya, kita pasti butuh sofa. Nah, ini kita gunakan bench ya, lebih tepatnya bukan sofa. Jadi sandarannya di samping kanan kiri. Ini juga empuk ya. Ini kalau teman-teman perhatikan, usahanya double, atas bawah, baru kaki bawahnya. Kemudian kan kiri ada sandaran. Kenapa kan kiri ada sandaran? Jadi ini ruang tunggu kita fungsikan juga buat yang jenguk,
supaya bisa beristirahat di sini. Oke, kita lanjut ke pojok sana ya. Oke, saya lover, kita sekarang sudah sampai di sisi selatan ya. Kayak kemana aja jauh banget ya. Jadi ini sisi selatan dari sisi utara yang panel tadi. Nah, kita di sini sediakan sofa dan panel. Jadi ruangan ini supaya tidak kosong, supaya tidak jelek ya. Kan nggak mesti yang hati kalian yang kosong terus kita gitu kan kosong dong. Kemudian di sofa ini kita juga lengkapi ini ya, coffee table-nya. Jadi ini kita motifnya juga sama sesuai dengan panel. Jadi kita benar-benar pikirkan semuanya. Jadi ini motifnya sama, bahannya plywood dengan kaki besi hitam. Nah ini lah teman-teman Skylover, ruang VVIP dari Rumah Sakit Dr. Sutarto. Tepatnya ini di ruang Sadra 7 ya tulisannya. Ini salah satu yang kita rancang. Sebenarnya ada masih ruangan lagi di rumah sakit ini. Alhamdulillah Skylover dipercaya untuk mendesain beberapa ruang. Tapi kita baru review satu ini nih. Saya ucapkan banyak terima kasih ke teman-teman Skylover ya yang sudah ngikutin kita full ya dari awal video sampai akhir. Ingat ya, nontonnya jangan di skip, oke? Teman-teman bakal ketinggalan yang keren-keren di dalamnya ya. Dan saya juga terima kasih teman yang selalu setia nonton dan nunggu video Skylover. Skylover ya. Dan mohon maaf lama nggak upload. Dan insya Allah next istiqomah. Jangan lupa untuk selalu subscribe, like, comment, and share video-video sekalian yang lain. Dan jangan lupa sekarang ada grup baik WA maupun Telegram dan bisa kontak di nomor di bawah deskripsi ini ya. Bisa kontak di situ dan langsung hubungi. Oke, terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap sehat di negeri yang sekarang masih banyak pandemi ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.